Halo rekan-rekan sejawat, dalam praktek kita sehari-hari, pertanyaan seputar kapan pubertas dimulai itu sering banget ya, jadi momen yang krusial. Nah, kali ini kita akan bahas tuntas panduan klinis untuk gangguan pubertas, baik yang datangnya terlalu cepat maupun yang terlambat. Ini topik yang penting banget, jadi yuk kita langsung mulai aja. Jadi pertanyaan utamanya di klinik itu apa sih? Kapan kita harus curiga ada sesuatu yang nggak beres? Di satu sisi, kapan pubertas itu kita anggap terlalu dini? Dan di sisi lain, kapan kita harus mulai khawatir kalau tanda-tanda pubertas kok nggak muncul-muncul? Nah, inilah yang akan kita bedah bareng-bareng. Biar lebih terstruktur, kita akan ikutin alur ini. Kita mulai dari dasar fisiologinya dulu, biar paham cara kerjanya. Terus, kita akan bedah cara mendiagnosis pubertas precox dan terlambat, lengkap dengan alur diagnostiknya yang praktis. Setelah itu, kita bahas tata laksananya, dan terakhir kita simpulkan poin-poin paling penting yang bisa langsung kita pakai di praktek. Oke, mari kita bangun fondasinya dulu. Karena kan nggak mungkin kita bisa mengenali yang patologis kalau kita nggak bener-bener paham proses normalnya kayak apa. Ini dia, fisiologi dan cara penilaian pubertas yang benar. Kalau secara definisi, pubertas itu adalah sebuah transisi biologis. Anggap aja kayak ada mesin di tubuh yang tertidur selama masa kanak-kanak, lalu pada waktunya dia bangun lagi. Nah, mesin ini adalah poros hormonal yang kita kenal sebagai hipotalamus hipofisis gonad atau HPG. Prosesnya itu mirip lari estafet, rapi banget. Dimulai dari hipotalamus yang melepaskan GnRH atau gonadotropin releasing hormone secara berdenyut. Sinyal ini kemudian ditangkap oleh hipofisis yang lalu melepaskan LH dan FSH. Nah, yang terakhir, LH dan FSH inilah yang menyuruh gonad untuk memproduksi hormon seks dan mematangkan sel gamet. Simple tapi krusial banget mekanismenya. Nah, untuk penilaian objektif di klinik, penggaris kita itu adalah stadium Tanner. Skala ini bantu kita banget buat menilai secara sistematis perkembangan payudara, genitalia pria, dan rambut pubis. Menguasai skala ini penting sekali untuk dokumentasi dan juga memantau progresnya secara akurat. Sekarang kita masuk ke kelainan yang pertama, pubertas precox. Yuk kita pelajari bareng-bareng gimana caranya mengenali dan mendiagnosis kondisi di mana pubertas datangnya terlalu cepat. Definisinya sangat jelas dan berpatokan pada usia. Kita sebut pubertas precox kalau tanda-tanda perkembangan seksual sekunder muncul sebelum usia 8 tahun pada anak perempuan dan sebelum usia 9 tahun pada anak laki-laki. Batasan usia ini adalah patokan utama kita. Nah, ini pembedaan yang paling fundamental. Pubertas precox sentral atau PPS terjadi karena pusat komando di otak, yaitu aksis HPG, aktif terlalu dini. Ini kita sebut gonadotropin dependent. Sebaliknya, pada pubertas precox perifer atau PPP, masalahnya bukan di pusat, tapi di gonad atau adrenal yang tiba-tiba produksi hormon sendiri tanpa disuruh. Makanya, ini disebut gonadotropin independent dan kadar LH serta FSH-nya justru rendah. Oke, terus gimana dong cara kita menegakkan diagnosisnya secara terstruktur di klinik? Yuk kita ikuti alur diagnostik yang sistematis ini. Ini dia alur diagnosisnya. Kita mulai dari anamnesis dan cek kecepatan tumbuhnya. Lalu kita periksa usia tulang untuk lihat apakah pematangan biologisnya lebih cepat dari usianya. Kalau iya, kita lanjut ke pemeriksaan hormon. LH basal bisa kasih petunjuk awal, tapi untuk konfirmasi, kita butuh uji stimulasi GnRH sebagai gold standard untuk membedakan secara pasti ini masalah sentral atau perifer. Terakhir, pencitraan akan bantu kita mencari tahu penyebabnya. Sekarang, kita lihat alurnya lebih detail di bagian ini. Kita mulai dari temuan klinis. Kalau ada kecurigaan, langsung cek usia tulang. Kalau usia tulangnya jauh lebih maju, kita cek hormonnya. Nah, disinilah kita mulai membedakan. Kalau LH basalnya tinggi, kita curiga ini PPS dan perlu dikonfirmasi dengan tes stimulasi GnRH. Tapi kalau LH basalnya rendah, kita pikirkan PPP dan perlu USG pelvis atau adrenal untuk cari sumber hormon otonomnya. Nah, angka ini penting banget untuk diingat ya. Kalau setelah distimulasi GnRH, puncak LH-nya lebih dari 5 IU per liter, maka diagnosis pubertas precox sentral sudah pasti tegak. Ini adalah konfirmasi finalnya yang nunjukin kalau akses HPG memang sudah aktif prematur. Oke, sekarang kita beralih ke spektrum sebaliknya. Gimana ceritanya kalau tanda-tanda pubertas nggak kunjung datang? Ini dia pendekatan klinis untuk pubertas terlambat.
Untuk investigasi awal, kita mulai lagi dengan usia tulang buat lihat kematangan biologisnya. Kemudian, kita cek profil hormon dasar, LH, FSH, dan steroid seks buat lihat apakah aksis HPG udah mulai aktif atau belum. Pada perempuan, USG panggul itu penting banget untuk lihat anatomi dan ukuran uterus serta ovarium. Dan satu lagi yang nggak boleh lupa, kalau kadar gonadotropinnya tinggi, kita wajib lakukan pemeriksaan kariotip untuk menyingkirkan kemungkinan seperti sindrom Turner. Mirip kayak pubertas precox, kita perlu tahu masalahnya ada di mana. Kalau hipogonadotropik hipogonadisme, masalahnya ada di pusat. Makanya kadar LH dan FSH-nya rendah karena nggak ada sinyal. Sebaliknya, kalau hipergonadotropik hipogonadisme, gonadnya yang bermasalah. Jadi pusatnya udah coba kompensasi dengan ngeluarin LH dan FSH yang sangat tinggi, tapi nggak ada respon dari bawah. Setelah diagnosisnya tegak, entah itu precox ataupun terlambat, gimana prinsip tata laksananya? Yuk kita bahas poin-poin utamanya. Untuk tata laksana pubertas precox, bisa kita lihat di sini. Pada PPS, kita pakai agonis JNRR untuk menekan sementara aksis HPG, tujuannya sih utamanya untuk memaksimalkan tinggi badan dewasa. Kalau PPP, kita obati langsung penyebabnya, misalnya dengan operasi tumor atau terapi spesifik untuk hiperplasia adrenal kongenital. Nah, kalau untuk pubertas terlambat, prinsip terapinya itu adalah meniru alam. Kita mulai induksi hormonal dengan dosis yang sangat rendah, terus kita naikin pelan-pelan selama beberapa tahun. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi pertumbuhan yang optimal, pematangan seksual yang sesuai, dan juga menjaga kesehatan tulang untuk jangka panjang. Oke, kita sudah sampai di akhir. Mari kita rangkum lagi poin-poin paling krusial dari pembahasan kita yang bisa langsung diterapkan dalam praktik klinis sehari-hari. Jadi, apa aja yang harus kita ingat? Pertama, selalu pakai stadium Tanner. Kedua, usia tulang itu langkah pertama yang paling penting. Ketiga, uji stimulasi GNRH itu gold standard untuk bedain PPS dan PPP. Keempat, dan ini penting banget ya, pada anak laki-laki dengan pubertas precox, kita harus selalu curiga adanya lesi di SSP, jadi jangan ragu untuk MRI kepala. Dan yang terakhir, tata laksananya selalu fokus pada penyebab yang mendasarinya. Sebagai penutup, yuk kita renungkan bareng gimana ya caranya kita bisa lebih proaktif dalam screening gangguan pubertas di tengah kesibukan kita. Tujuannya supaya nggak ada kasus yang terlewat dan setiap anak bisa tumbuh kembang dengan optimal. Terima kasih sudah menyimak.